Tidak hanya anak-anak saya juga bisa menyelamatkan orang-orang lain. Saya dalam posisi saya tidak punya dana. Yang saya punya adalah semangat. Jadi siapapun bisa lakukan itu. Nah, kuncinya jika engkau mau melakukan sesuatu untuk orang banyak, bukan untuk diri kita, pintu-pintu kemudahan akan dibuka. Itu luar biasa. Itu yang Mas Budi alami secara pribadi ya? Dan menurut saya semua teman-teman bisa itu. Justru di masa-masa sekarang ini, justru ini adalah kuncinya. Kita mulai untuk berhenti memikirkan diri sendiri, betul, tapi bagaimana kita bisa melakukan untuk orang lain. Ya. Dan itu semua jelas kalau kita bermanfaat untuk dirimu dan orang-orang di sekelilingmu. Kalau kita bisa sampai ke, dan itu kan bentuk aplikasinya dalam kehidupan seperti apa, kan nggak tahu saya juga. Tapi setelah ini berjalan, saya bisa menyelamatkan mereka. Begitu mereka kembali kepada petani, peternak, yang berhubungan dengan kegiatan kita memberikan harapan kepada mereka. Mulai ada kegiatan, walaupun tetap dengan social self distance ya. Tapi orang jual, nggak ada yang beli. Karena memang daya beli kita turun kan, karena tidak ada penghasilan. Apalagi majority masyarakat di sini kan juga tergantung dengan taman wisata. Itu nggak ada. Jadi dan kita jangan cuman nunggu bantuan. Kita harus berpikirnya bagaimana kita bergerak untuk bangun dari sini. Apa yang kita bisa lakukan. Jadi kalau saya punya keyakinan, siapapun teman-teman yang ingin berbuat sesuatu tadi untuk berpikirnya, mindsetnya untuk bisa menolong banyak orang lain, itu saya percaya dan yakin bahwa alam semesta ini, pencipta Allah, Tuhan akan memberikan pintu-pintu kemudahan. Dan jangan berhitung kita. Jadi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu. Jadi seperti saya nggak kenal semua. Saya harus keluar mencari. Tapi adaptasinya bagaimana? Apakah ini sesuatu yang baru secara personal buat Mas Budi? Belajar lagi, masak lagi, atau kalau masak jujur aja untuk selama kita berjalan sudah hampir sebulan, setiap hari menunya berubah. Jadi kembali lagi orang itu melalui riset kecil-kecilan juga atau gimana? Enggak pakai riset. Nggak pakai riset. Jadi saya cuma bilang saya harus buat setiap hari menu yang berbeda. Apa yang saya ingin berikan kepada orang lain untuk yang terbaik. Satu terbaik, tapi bukan termahal. Karena semua orang kondisinya lagi susah. Mungkin yang dalam arti mereka mampu untuk bisa membeli. Jadi untuk saya itu kan merupakan bagian tanpa saya sadari, itu adalah bagian daripada effort saya bisa. Manfaatnya bukan hanya sebagai pedagang, tapi juga pada klien. Klien-klien di mana saya nggak punya, saya nggak tahu. Dan saya percaya kita ibaratnya saya memberikan keyakinan sama tim. Karena kita belum pernah. Kita akan naik satu bukit, satu tebing yang curam. Kita udah baru berjalan 1/4. Jangan pernah kamu berhenti. Walaupun kamu bisa merangkaknya sedikit-sedikit, tapi jangan pernah berhenti. Kamu berhenti berarti kamu drop. Artinya fokus sampai di puncak. Itulah namanya proses menurut saya. Dan yang perlu dijaga adalah hati mereka. Kelihatannya kan capek ya begini, tapi kembali lagi kalau kamu gembira dan bahagia, kamu bisa memberikan suasana aura yang gembira. Banyak orang bertanya di sekeliling saya, emang masih buka ya? Setiap hari masih bulan kegiatan. Alhamdulillah saya masih jalan. Artinya kan gak ada tamu, memang gak ada tamu, tapi bagaimana kita bisa, tadi kembali lagi, kita jangan berpikir apa yang disampaikan orang lain kepada, itu namanya adalah bagian daripada ujian kita. Jadi kita tetap fokus, kita jangan terus nggak fokus, kita akhirnya ngedrop. Jadi itu harus tetap digali terus, saya belajar terus nih. Karena saya setiap hari melakukan jam 4 sore, saya melakukan perubahan menu untuk besok apa. Jadi orang nunggu, besok menunya apa nih? Oh belum tahu, nanti jam 4 baru rilis, atau jam 5 baru rilis. Itu Mas Budi, apa yang Mas Budi lakukan waktu? Saya akan berpikir apa ya besok. Jadi untuk kombinasi menu makanan, karena menu makanan itu ada selain, jadi mungkin saya bisa sebut isi makanan saya itu adalah satu. Menu proteinnya itu kan adalah either itu ayam atau ikan. Setelah itu ada protein nabatinya, kalau nggak tahu tempe.
Ada mineralnya di sayuran, itu bentuknya apa? Fiber, vitamin, dan lain-lain. Biasanya sebagian besar itu isinya protein dan mineral. Plus karbohidrat adalah nasi dan kerupuk. Itu satu set kurang lebih ada 5 item. Nah, jadi kalau waktu itu saya dapat komplain dari tim, Pak, murah sekali gitu. Saya bilang begini, ini kita lagi susah. Ini adalah yang kita lakukan adalah ikhtiar kita untuk ibadah. Mas Budi itu jualnya di range harga berapa 12.000 per packs. 12.000 per packs itu sudah lengkap? Udah lengkap. Nggak ada. Nasi, sayur, lauk? Nasi, sayur, protein. Jadi kayak hari ini mungkin saya bisa sebutkan hari ini saya menunya adalah ikan bandeng, lalapan, terus tempe goreng, brokoli, crispy, dan sambal hijau. Ini semua sambalnya pun saya dapat cabainya dari masyarakat. Saya beli. Jadi itulah yang efek dominannya dari petani, mereka yang mempunyai cabai saya olah. Tempe mungkin ada yang proses, saya yang beli. Singkong dari kebun mereka. Ikan kembali lagi dari pedagang ikan ada di pasar. Jadi intinya bukan hanya pasar, tetapi juga masyarakat yang memang punya, saya bisa. Jadi ini kembali lagi sebagai mereka yang supply. Waktu saya proses, come out dengan satu ini, menjual kepada mereka, itu karena 12.000 tuh nggak ada orang nasinya, nasi dan itu 12.000 lengkap. Jadi saya mikirnya jangan begitu, karena memang kita memberikan kemudahan kepada mereka, bahagia. Mau orang, saya nggak pernah bilang, oh ini kok murah banget, nggak. Nah dari sini saya belajar lagi sesuatu, setelah udah berjalan, mulai mengajarkan tim. Coba kamu duduk sini. Kamu duduk sini, bahwa yang kita belajar dari yang Tuhan kasih ini adalah kita ingin memberikan yang terbaik. Mungkin sekarang kita tahu saat ini semua harga ayam naik, semua naik. Apa untung harga 12.000? Menurut saya kembali lagi, untung yang kita dapat adalah kita bahagia bisa memberi orang. Tapi tetap kita harus pakai logik kita juga. Bagaimana kamu mengelola prosesnya dengan yang harga yang baik supaya tetap bisa kamunya terkontrol, prosesnya bagus, kualitasnya tidak dikurangi, harganya tetap. Jadi mereka mulai. Tapi secara perhitungan tetap ada untung lah ya, Mas. Untungnya bukan untung lah. Untung adalah untuk mereka, bukan untuk saya. Saya itu cuman yang mengkonsep, marketing. Untuk saya selalu bilang, saya nunut makan aja sama kamu ya. Artinya mereka bilang, mereka kalau kayak gitu mereka terlalu nggak apa-apa. Karena ini masa di mana masa kita harus berjuang. Saya nggak butuh. Jadi Mas Budi sama sekali nggak ambil sama keuntungan. Nggak, untuk saya nggak. Dari warung Budi sementara pandemi ini karena sedang berjalan. Untuk mereka, untuk kamu bisa hidup. Ya mudah-mudahan sebentar lagi hari raya ya kami akan bersama-sama. Sekeluarga saya hanya mereka dan keluarga-keluarganya dari kamu, kita berhari raya di sinilah. Nanti mungkin para yang supply saya apa yang ayam, ikan dan lain juga bisa datang, inilah keluarga. Kita adalah dibilang kekeluargaan kita tuh harus kita jaga. Kita bisa hidup karena gotong royong. Mungkin pemerintah kan juga selalu mengatakan yang kaya tolong memberikannya. Bentuknya seperti apa? Itu banyak macam bentuk. Jadi intinya bahwa kita sensitif dengan, bukan berarti saya banyak uang. Saya nggak orang yang nggak punya uang. Dan apa yang penting niatnya apa? Niatnya ingin kita bisa ini berjalan dan untuk bisa nolong orang. Nanti kembali lagi ini udah berjalan, stable seperti ini. Nanti kita ke depan apakah nanti akan membesar. Dan ini juga merubah yang sebelumnya saya punya restoran kan. Nah restorannya kan tutup. Jadi ke depan apakah Tuhan memberi tanda sama saya? Apakah ke depan memang konsepnya ke depan tuh harus segala sesuatu tidak harus mahal. Dengan harga kualitas yang bagus, bisa terjangkau, cost tidak terlalu tinggi, itu kembali lagi. Tinggi itu kan juga ada sebabnya, itu bukan bagian saya. Tinggi itu ada sebabnya, tapi kita harus lihai juga untuk berhitung. Tidak dikurang-kurangi, kita masih bisa survive, intinya. Jadi mungkin ke depan, itu akan tetap berjalan. Jadi banyak orang yang punya manfaat. Itu kuncinya. Kuncinya adalah manfaat untuk orang. Bermanfaat untuk orang. Kalau hanya untuk saya, apalah saya udah umur segini Mbak. Umur saya tahun ini 58. Apa sih yang saya mau? Saya cuma cari apa yang saya bisa buat untuk orang-orang lain. Itulah tabungan saya nanti kalau saya pulang ke sana. Jadi untuk saya
saya bisa share ini, tetap semangat, jangan putus asa. Memang saya tahu, aduh saya kan nggak bisa, saya kan nggak sekolah. Ini semua anak-anak saya nggak sekolah semua. Tapi bagaimana semangat itu nggak ada hubungannya sama education. Artinya nggak ada hubungannya kamu sekolah di mana, kerja di mana, nggak ada. Karena yang membuat kita itu menjadi saya seperti ini, kita yang manusia yang menyeting diri sendiri, membuat standar. Tapi kalau kita lepas itu semua dengan kita bersyukur. Apa yang diberikan ini termasuk pandemi ini kita harus bersyukur. Kita dibukakan kesempatan untuk berpikir. Karena selama ini kita hanya ngikut orang aja. Orang begini, saya begini. Jadi nggak punya what do you really want? Apa yang kamu mau dalam hidup kamu? Itu kamu yang tahu. Ngomong-ngomong, Warung Budi ini sudah berarti berapa bulan berjalan ya, Mas Budi? Warung Budi itu kalau mulai fokusnya ini baru mulai keluar nih, kita bicara Warung Budi itu baru berapa bulan ini ya. Mungkin waktu mulai pandemik Januari kemarin atau sebelum pandemik itu saya udah punya, saya itu cuma ngerasa waktu itu ini kok kayaknya akan terjadi resesi ya. Saya sempat ngomong ya awal Januari kepada anak-anak, ini belum terjadi nih. Belum terjadi, kayaknya kita akan ada resesi di 6 bulan ke depan. Terus udah gitu kalau resesi nggak bisa jadi depresi. Nggak mungkin lah, depresi kan tahun 35 ya, itu zaman perang dunia kedua. Habis depresi jadi kayak perang dunia ketiga ya, saya bilang gitu. Setelah kepikiran untuk Warung Budi itu diniatin. Bentuk promonya yang dilakukan Mas Budi seperti apa? Apakah kan sekarang lagi banyak tuh digital marketing. Nah, iya gitu itu dia. Ada. Kalau Mas Budi bentuknya what kind of promotion? Pertama, saya pakai link saya yang ada di WA. Terus kedua Instagram juga karena Warung Budi itu baru ya, jadi nggak banyak orang. Tapi mungkin orang-orang followernya Rumah Budi kan kebanyakan di Nusantara, kan jauh. Kalau kita kan targetnya saat ini cuma Magelang dan sekitarnya. Jadi bagaimana saya bisa tembus ke Magelang dan sekitarnya, di mana saya juga nggak kenal mereka. Yang saya lakukan adalah satu lewat promonya lewat WA. Dan mungkin WA itu artinya memang orang-orang yang udah dikenal ya? Yang saya kenal, dan juga ada yang pernah kesini kenal tapi kan mereka ada di Magelang, jadi yang ada koneksinya. Kalau bukan di Magelang apakah itu? Jadi saya tidak memilih siapa mereka. Mereka bisa adalah pegawai, bisa mereka pedagang, bisa mereka birokrat dan lain-lain, saya nggak tahu. Artinya saya kirim. Mungkin mereka juga bosen kali ya. Mungkin kalau mereka dengerin saya dia bilang, dia bosen nih Pak Budi ngapain sih ngirim-ngirim begini. Ya ditawarin terus dan gitu. Kok kayak tapi ada kerasa nggak enak nggak? Enggak. Nawarin karena menurut saya hanya share. Saya cuma bilang saya ingin share menu saya besok ini. Kalau mereka berkenan, kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Tapi mungkin secara persepsi orang bilang, ini kan kok jualannya beginian ya? Apakah saya malu? Enggak. Apa yang saya lakukan adalah tidak merugikan orang lain kan. Tapi karena mungkin nggak sih segini harganya gitu. Selalu berpikirnya gitu. Terus kedua, kok jualannya beginian ya? Kita nggak jualan resort loh. Artinya ini kan kayak resort kecil. Enggak. Jualannya cuma makanan rantangan. Nah, makanan rantangan itu kenapa saya mau dirantang? Saya juga baru menyadari rantang itu adalah pada zaman nenek moyang kita dulu. Bukan nenek moyang, artinya eyang-eyang saya dulu. Orang tua saya waktu saya kecil, kita mau tamasya bawa rantang. Pergi ke pantai, kita duduk, kita makan dengan rantang. Tapi sebelumnya lagi mbah-mbah dulu kan pakai besek. Nggak ada tuh rantang. Tapi zaman sekarang kan beda. Lebih modern. Nah, apakah ini juga merupakan satu panggilan? Saya bilang, you guys, you remember, back to nature. Karena kan serah ke sini banyak penggunaan plastik yang dimana akhirnya merusak semesta, alam ini. Tapi aku tidak bilang, it's okay, it's good, because it's kreatif ya, kreatif. Bentuknya kreatif, bagus sekali anak-anak muda sekarang. Cuman kembali lagi, sekarang kalau orang mau itu kan tinggal buang ya. Tapi saya pikir memang lebih berat ya. Satu rantang, kirim. Tapi tanpa kita sadari, kita menjalin tali silaturahmi.
Itu menurut saya, tapi saya nggak tahu, oh dasar kampungan kamu, nah, dia bilang begitu. Saya terakhir senior vice president di Equity. Memang kalau berarti saya tadinya punya ini, saya nggak punya apa-apa.